9 item yang saya minta, yaitu 3 tanda tangan, yaitu tanda tangan rektor dan tanda tangan dekan yang menandatangani ijazah, dan 1 tanda tangan dekan yang melegalisir serta tanggal dia melegalisir itu ternyata tidak boleh dikecualikan, alias tidak boleh dihitam-hitamin seperti ini, ya. KPU mengeluarkan peraturan keputusan nomor 731 yang melarang, catat ya, melarang dibukanya 16 item syarat calon presiden, termasuk salah satunya adalah ijazah. Namun bersama publik yang marah dan dicambut lagi oleh para anggota dewan kita, para anggota wakil kita DPR yang saya sebutkan nama, dan juga ketua komisi waktu itu memanggil KPU, akhirnya keputusan 731 dicabut. Nah, bisa kita bayangkan kalau ini tidak dicabut, pasti kita akan tempurnya di sini, akan panjang lagi dan kita tidak akan dapat ini. Ini pernyataan bersingkat ya terkait putusan Komisi Informasi Pusat nomor 074 tahun 2005, tepatnya 13 hari yang lalu, 14 hari yang lalu. Jadi assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang untuk semua pemirsa ya, di mana berada, terutama publik ya. Saya Dr. Bonatua Silalahi menyampaikan bahwa kemarin saya dihubungin pihak KPU menyatakan mereka memutuskan untuk tidak melakukan banding terhadap putusan Komisi Informasi Pusat nomor 74 kemarin yang disampaikan oleh Komisi Informasi Pusat yang mengabulkan permohonan saya, yaitu membuka 9 item yang disembunyikan mereka, ya. Ini kan ada disembunyikan mereka 9 item. Nah, jadi waktu itu ini saya peroleh di bulan Oktober, lalu saya bersengketa untuk menyatakan agar KIP membuka ini semua. Dan alhamdulillahnya puji Tuhan ini dibuka semua sama KIP, 9 ini dibuka. Nah, tapi karena peraturannya memang memberi kesempatan untuk KPU berpikir apakah melakukan banding atau tidak ke Petun, ternyata ya berdasarkan apa yang kita prediksi ya, ternyata KPU tidak mau melanjutkan lagi. Jadi tentunya saya menghargai peran Presiden Republik Indonesia ya selaku kepala negara yang selalu menjaga iklim demokrasi. Kita tahu bahwa informasi adalah jendela demokrasi kita, dan Komisi Informasi Pusat ini selaku penjaga jendela itu supaya selalu terbuka, supaya kita publik di negara Republik ini bisa ya melaksanakan hak-hak publiknya untuk memperoleh informasi tadi. Ya, berikutnya saya juga memberikan apresiasi ya kepada Majelis Komisioner Informasi Pusat, yaitu Pak Handoko Agung Saputro selaku ketua waktu itu ya, ketua Komisi Informasi Pusat yang memimpin sidang ya, dan juga Pak Syawaludin serta Pak Gede Narayana yang telah menegakkan mandat konstitusi secara tegas dan independen. Tentunya kita sangat mengapresiasi bahwa mereka meskipun pada prinsipnya informasi di setiap lembaga publik adalah terbuka, namun bisa dikecualikan secara terbatas. Nah, para komisioner ini bisa dengan jeli melihat bahwa 9 item yang saya minta, yaitu 3 tanda tangan, yaitu tanda tangan rektor dan tanda tangan dekan yang menandatangani ijazah, dan 1 tanda tangan dekan yang melegalisir serta tanggal dia melegalisir itu ternyata tidak boleh dikecualikan, alias tidak boleh dihitam-hitamin seperti ini, ya. Nah, ini nanti minggu depan saya sudah berkomunikasi dengan KPU, ya. KPU tadinya mau bila besok ya, tapi ternyata mereka belum ready. Jadi saya minta reschedule di hari Kamis, minggu depan. Kita tunggu nanti kemenangan publik berikutnya. Saya akan janji bahwa saya akan undang pers, semua kita, para YouTuber, para pemerhati informasi publik, aktivis informasi publik, para YouTuber ya, dan semua yang berkepentingan terhadap keterbukaannya informasi publik ini, seperti termasuk para peneliti grup RRT ya, dan juga para tersangka yang di Polda akan bisa menggunakan informasi yang terbuka tadi, seperti itu. Untuk berikutnya saya juga kepada KPU RI saya kembali mengapresiasi sikap kooperatifnya sebagai badan publik yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan memastikan anggaran negara tidak digunakan untuk menghalangi hak publik. Jadi dengan ini kalimat yang saya pernah ucapkan, jangan sampai KPU menggunakan dana publik melawan publik, itu tidak terjadi, dan saya menghargai itu. Terima kasih juga kepada para pendukung keterbukaan informasi publik ya, termasuk Dr. Roy Suryo dan peneliti lainnya, ada Bang Rismon, ada Dr. Tifa, dan juga tersangka 3 orang lagi sisanya. Semoga dengan terbukanya ini semua ya, mereka lebih leluasa meneliti
ya. Ya, saya juga berterima kasih kepada Sentana TV ya, khusus Sentana TV, karena memang pada awalnya mereka menemani saya dengan kerja-kerja jurnalistiknya. Mereka menemani saya sampai ke mana itu? Ke Semarang ya, Jawa Tengah, ke sini juga pertama-tama ya, menemani kita DKI, dan selalu mengedukasi publik bahwa betapa pentingnya namanya keterbukaan informasi publik. Bahkan banyak sekarang ya, Mike ya, Bang Mike, di Jawa Tengah kita ketemu orang yang merasa bersyukur dengan video-video kita. Mereka jadi tahu bahwa keterbukaan informasi publik itulah hak penduduk desa, waktu desa apa, Wonosegoro ya. Nah, mereka bercerita karena menonton tayangan dari TV tentang keterbukaan informasi publik, mereka jadi tahu cara memintanya. Seperti itu. Dan juga saya juga berterima kasih nih untuk Komunitas Pemerhati Hukum ya, para advokat, serta nih terutama nih anggota DPR RI yang seperti Pak Deddy Sitorus, Pak Deddy Yusuf, dan Komisi 2 yang pada saat itu sudah turut menyuarakan betapa pentingnya transparansi, di mana kita tahu waktu itu KPU mengeluarkan peraturan keputusan nomor 731 yang melarang, catat ya, melarang dibukanya 16 item syarat calon presiden, termasuk salah satunya adalah ijazah. Namun bersama publik yang marah dan disambut lagi oleh para anggota dewan kita, para anggota wakil kita DPR yang saya sebutkan nama, dan juga ketua komisi waktu itu memanggil KPU, akhirnya keputusan 731 dicabut. Nah, bisa kita bayangkan kalau ini tidak dicabut, pasti kita akan tempurnya di sini, akan panjang lagi dan kita tidak akan dapat ini. Ya. Berikutnya juga yang paling utama ya, saya berterima kasih kepada publik ya, terutama publik-publik yang rewel ya, yang selalu berteriak di medsos waktu itu, yang menyatakan kok ijazah disembunyiin macam segala. Sebenarnya intinya ini bukan masalah ijazah, ini masalah lebih luas, yaitu demokrasi. Ijazah ini ya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah teman-teman, tadi kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang isi videonya. Nah teman-teman, di sini sampaikan apapun yang namanya sesuatu hal dipaksakan tidak akan terjadi apapun jabatannya, hanya bikin malu saja. Nah karena kebohongannya dan dipertontonkan di rakyat Indonesia, maka lebih baik mundur saja daripada dicopot dengan cara yang tidak baik. Nah alangkah lebih baiknya Jokowi dan Gibran satu selkan saja. Nah, memalukan saja Gibran Wapres gak berguna, hanya Ade Armondonya aja yang bilang Gibran Wapres cerdas di kalangan anak sekolah aja cerdas. Nah, kita lihat bagaimana Gibran mundur dengan kemauan sendiri, berarti sudah tahu diri, tak malu lagi. Nah, inilah negara yang sudah berkembang dan akan maju. Itu kalau untuk settingannya perdesaan baru mampu mimpi bikin sekelas negara saja. Nah, anak ini penipu pembohong, lebih parah kerusakan jikalau bapaknya dan anaknya diketahui para pembelanya kemerdekaan, betapa marahnya. Nah, syukurlah kalau tahu diri, mundur segera ukur dirinya, jangan memaksakan diri kalau tidak mampu. Lebih cepat, lebih baik daripada janji membuka lowongan kerja 19 juta tapi sepotong saja belum ada. Kalau dia tahu diri sendiri, situasi terkesan lebih bagus jika inisiatif sendiri mengundurkan diri. Nah, itu ketimbangan memazulkan. Nah, di sini yang suka Gibran mudah sekali ditembak, dituntut saja. Orang-orang di PSI termulu-mulu plus buzzer atau buzzer-buzzernya memang gak suka kalau negara ini menjadi lebih baik. Nah, tentunya kalau kita lihat kalau Gibran mengundurkan diri itu, semoga sadar ilmu pengetahuannya yang memiliki Wapres Indonesia tidak dikurangan manusia yang berkualitas. Kenapa Prabowo memilih Gibran sebagai Wapres yang sama sekali jauh dari harapan masyarakat. Nah, kita lihat bagaimana Mas Gibran kenapa merasa nggak malu dengan segala cemoohan atau ocehan dan penilaian negatifnya. Nah tentunya, nah jika benar berarti yang pintar bisa introspeksi diri, atau dia juga sadar diri, lebih baik dia mundurkan diri saja. Tentunya kalau kita lihat
memang harus tegas DPR MPR ini memproses Gibran masa ijazahnya kok sama kayak bapaknya. Nah, ijazah kan lucu, pejabat negara aja kok nggak punya lulusan SMA, sedangkan pejabat yang lain tapi nggak masuk menjadi pejabat. Nah, padahal batas minimalnya harus SMA, dimazulkan harus cepat-cepat sebelum terlambat atau nanti yang ke bapaknya juga rumit masalah ijazah Jokowi ini. Nah, saya rasa dimundurkan aja lebih baik daripada dimundurkan kompetensi atau belum cukup. Nyoba-nyoba jadi pejabat tinggi, jadi kepala tontonan pun mungkin belum mampu. Nah, kita lihat bagaimana Gibran ini harus mundur kalau nggak tetap harus dimazulkan. Nah, Gibran banyak bilang, cuman gimana ya mikirinnya memilih atau harus memalukan punya wapres seperti ini. Nah, ini pejabat kalau dia ngomongnya kalau dia ngomong kayak nggak benar. Nah, memang si Republik Indonesia ini manusia lain sudah tidak ada lagi kepada wakil presiden, tidak ada lagi, atau di situ tahun udah tidak hasilnya apa wapres hanya pelongo-pelongo pusing-pusing negeri orang atau aja pada mumet tua pres ini. Nah, bagaimana kalau kita lihat lebih baik mundur kalau memang ijazah tidak memenuhi persyaratan daripada kemudian hari dimazulkan dan dituntut mempergunakan ijazah atau tidak sesuai dengan persyaratan untuk mendukung jabatan publik sebagai wapres. Kalau Jokowi nggak jadi presiden, Prabowo nggak mungkin jadi presiden, nggak ada yang mau repot atau uangnya buat suap atau para pejabat. Nah, tentunya bagaimana sedihnya memang sikon sekarang, kasihan para pendiri bangsa perjuangan begitu panjang dikotorin oleh siapa yang sejadinya. Nah, kita lihat wapres ini betul-betul pintar atau kebanggaan genetasi atau mudah dibilangin masa ada jaminan atau kesehatan diputusi selain Indonesia. Nah, lain negara-negara ini semua menghayatkan rakyat tapi independensi atau memutusi jaminan kesehatan. Nah, di luar biasanya membiarkan rakyat tidak mampu membayar rumah sakitnya. Nah, kita lihat bagaimanapun Gibran ini memundurkan diri wapres, kasihan belum mampu atau udahlah mundur segera belajar dulu, kasihan daripada nanti dia cuman ngomongnya nggak nyambung. Nah, tentunya Jokowi juga Prabowo sebagai dua sejoli ini kaget perihal Gibran mundur kita orangnya. Nah, lebih cepat dari istana wapres lebih baik daripada rakyat menjemput paksa dalam gerakan pengadilan rakyatnya. Wapres ini bingung mau nolak, gak berani dijalani hasilnya seperti ini Pak Gibran. Karbitannya maka masih kurang. Nah, Fufufa makan gaji buta dari pajak rakyat dikumpulin menguti tiap hari dan tiap tahun. Nah, di praktek hukum ini pesanan ibaratnya kalau jadi maling itu harus rakyat begitu ketahui. Nah, maka langsung diproses dan dipenjarakan. Tapi kalau jadi maling itu pejabat pengadilan berkuasa begitunya menutup, dimasalahkan dan dipenjarakan guna menutup kejahatan sang pejabat penguasanya. Nah, hukum pesanan berdasarkan rakyat yayasan orang diduga melanggar memasukkan tetapi tidak diproses, itu cara menutupi pelanggaran orang itu agar orang itu kelihatannya tidak melanggar. Contohnya ialah memalukan tanda tangan Prof. Naim. Nah, tentangnya kita lihat bapaknya juga tidak bisa membaca keadaan anaknya, tidak ngerti apa-apa, dipaksa jadi jabatan wapres, sudahlah jadi bahan bikin malu orang lain. Nah, buat malu kayak gitu jadi wapres sudah dengan bapaknya lebih dari anaknya. Nah, kenapa nggak punya ijazah SMK, SMA dulu, SMP dan kenyang minuman ini teman-teman dari keluarkan dari sekolahnya. Nah, saya sudah di sini sih mentang-mentang jadi uang berasa rakyat di pejabat bisa beli, para pejabat sudah dikondisikan, bapaknya berani ngomong seperti itulah, koreksi dirinya pelongo-pelongo. Nah, oke teman-teman, sekian dari informasi yang saya sampaikan dan salam NKRI.